Scheller, si tua bangka itu juga datang, kita harus menghancurkannya. Sapi hitam besar mengembuskan asap putih dari hidungnya. Dipikir-pikir, semua yang terjadi di Vatikan adalah ulah Scheller. Ia mencelakai begitu banyak raja, dan hampir membuat sapi hitam besar dan kawan-kawan ikut celaka. Apa kau bisa mengalahkannya? Satu kalimat Huang Niu ini membuat amarahnya lenyap. Scheller, ahli tak tertandingi yang telah memutuskan 6 belenggu. Hanya ahli kuat seperti Raja Mastev yang bisa melawannya. Meskipun sapi hitam besar telah memutuskan 5 belenggu dan kekuatannya sangat besar, ia tetap bukan tandingannya. Belenggu ke-6 sangat sulit untuk diputuskan. Semua orang di tingkat ini sangat kuat dan berada di atas, satu orang saja cukup untuk mengabaikan semua raja. Chu Feng tidak menghiraukan mereka. Ia sedang menyesuaikan kondisinya, bersiap untuk menanam benih, lalu berevolusi. Aku akan melakukannya di Istana Raja Banteng, kata Chu Feng. Keberadaan benih di dalam kotak batu sangat penting dan sama sekali tidak boleh bocor. Bahkan harus dirahasiakan dari Raja-Raja Kunlun. Jika tidak, bencana besar pasti akan terjadi, yang akan menyebabkan pertumpahan darah. Di Istana Raja Banteng, atap salah satu aula telah dilubangi, gentengnya disingkirkan, dan cahaya bintang menyinari. Sebab, berdasarkan pengalaman sebelumnya, benih yang berakar, bertunas, dan akhirnya mekar mungkin berhubungan dengan cahaya bintang, cahaya bulan, atau bahkan cahaya fajar. Chu Feng menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan dirinya ke kondisi terbaik. Seluruh tubuhnya berkilauan, darahnya bergolak seperti samudra yang bersembunyi di dalam tubuhnya, ia sangat kuat. Lantai aula ini telah digali menjadi lubang yang dalam, memperlihatkan lapisan tanah. Chu Feng membuka kantong kulit binatang setinggi manusia dan menuangkan semua kristal merah ke dalamnya. Tempat itu seketika memancarkan cahaya merah, membanjiri, membuat seluruh istana bersinar karena kristal itu terlalu cemerlang. Dilihat dari jauh, tampak seperti api yang keluar dari atap yang terbuka, berwarna merah menyala. Sapi hitam besar berjaga di luar istana, sementara Huang Niu berjaga di dalam istana, melindungi Chu Feng dari gangguan faktor luar. Kedua sapi itu bersiaga penuh. Chu Feng mengeluarkan kotak batu dari balik bajunya. Di dalamnya ada 3 benih. 2 benih masih sama seperti sebelumnya, kering, keriput, dan kurang vitalitas, hanya 1 yang penuh vitalitas. Dan, benih yang 1 ini sangat istimewa. Seluruhnya berwarna emas, berbentuk seperti pedang kecil, sepanjang 3,3 cm. Saat dipegang, rasanya berat, bahkan lebih berat dari logam biasa. Jika diceritakan, tidak ada yang akan percaya bahwa itu adalah sebuah benih. Bahkan Chu Feng sedikit terdiam. Setiap kali berevolusi, benih ini akan berbeda dari sebelumnya, tetapi berubah menjadi bentuk pedang membuatnya merasa sangat terkejut. Bisakah ini digunakan sebagai pedang terbang? Ia sering kali memiliki pemikiran seperti itu, tetapi tidak pernah berani mencoba, takut benih itu pecah, menghancurkan harta langka ini. Sekarang ia akan menanam benih ini agar berakar dan bertunas lagi. Jika tidak ada yang salah, ia akan tumbuh dengan lancar, dan benih itu diperkirakan akan berubah lagi. Ini berarti, pedang kecil itu akan hilang, berubah menjadi bentuk lain yang tidak diketahui. Chu Feng benar-benar penasaran dan ingin mencobanya. Sekarang ia telah menguasai seni bela diri spiritual. Ia yakin dapat mengendalikan kekuatannya dengan baik. Cahaya keemasan menyebar luas. Seluruh aula dipenuhi aura pedang. Benih ini agak mengejutkan, sangat cocok untuk ilmu pengendalian pedang. Jika ia tidak tahu bahwa itu adalah benih, Chu Feng akan mengira ini adalah embrio pedang, hanya saja sangat kecil. Huang Niu yang berada di dalam istana Raja Banteng, merasa ada yang tidak beres, dan dengan cepat muncul. Ia kebetulan melihat adegan ini, dan terkejut. Chu Feng mengendalikan pedang. Benih emas itu berderit, memancarkan cahaya emas yang kuat. Itu adalah ketajaman yang tak tertandingi, yang benar-benar dapat dengan mudah membelah aula. Chu Feng sangat terkejut. Ia merasa pedang kecil ini terlalu misterius. Mana mungkin ini benih? Ini jelas seperti senjata dewa yang tajam. Ia merasa bahwa ini tampaknya lebih cocok untuk dikendalikan daripada pedang terbang berwarna merah tua itu. Seolah-olah itu adalah senjata yang disiapkan khusus untuk seni bela diri spiritual. Mata Huang Niu juga terbelalak, sangat bulat. Ia menatap benih itu dan bergumam, bagaimana mungkin? Sus! Chu Feng mengambil resiko. Benih emas berbentuk pedang itu menembus pilar di aula, yang terbuat dari besi murni dan diukir dengan naga dan burung phoenix untuk menopang istana. Namun, pedang kecil itu benar-benar menembusnya, sangat keras dan tajam. Dengan suara swoosh, cahaya emas berkelebat, pedang kecil itu jatuh ke telapak tangan Chu Feng. Dilihat lebih dekat, itu berkilauan dan hangat, tanpa kerusakan sedikit pun. Benda ini luar biasa. Huang Niu bergegas mendekat, dengan ekspresi serius. Ia mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Apa kau tahu asal-usulnya? Tanya Chu Feng. Aku pernah mendengar desas-desus tentang senjata lain, tapi itu bukan milik dunia asalku, melainkan dunia besar lain yang mengerikan. Konon ada senjata pamungkas yang tumbuh dari tumbuhan, cukup untuk membunuh semua musuh.
Huang Niu berkata dengan ekspresi serius. Menurutnya, senjata itu sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang tidak terduga. Itu adalah senjata utama dari tanah suci tertentu yang diwariskan selama ratusan ribu tahun. Namun, itu bukan dunia tempat Huang Niu berada. Ia hanya pernah mendengarnya, detailnya tidak tahu. Chu Feng dan Huang Niu meneliti bersama. Mereka menemukan bahwa benih ini cocok untuk seni bela diri spiritual. Setiap kali dikendalikan, energi spiritual yang disuntikkan ke dalam benih terasa sangat nyaman. Pada akhirnya, Chu Feng agak enggan untuk menanamnya. Senjata yang praktis ini pasti akan hilang jika ditanam. Lupakan, tanam saja. Chu Feng tidak lagi ragu. Tidak ada benda luar yang lebih penting daripada menjadi kuat sendiri. Karena pada akhirnya, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini bukan senjata pamungkas, tidak ada yang perlu disesali. Mungkin kali berikutnya itu bisa berevolusi menjadi sesuatu yang lebih langka, kata Huang Niu. Chu Feng menanam benih bersama kotak batu. Kristal merah bersinar, merah menyala, seolah-olah cahaya senja mewarnai seluruh aula. Selanjutnya, ia perlu menunggu dengan sabar. Huang Niu mundur. Namun, kali ini memakan waktu lama. Sepanjang malam, benih ini tidak berakar dan bertunas, yang membuat Chu Feng merasa cemas. Namun, terlihat jelas bahwa cahaya merah yang dipancarkan oleh kristal merah tertarik ke arah kotak batu. Ini berarti prosesnya berhasil, dan benih itu sedang menyerap energi kristal. Sapi hitam besar dan Huang Niu sempat datang untuk melihat. Seperti Chu Feng, mereka juga gugup, berharap semuanya berjalan lancar. Kedua sapi itu mendapat manfaat lebih banyak daripada Chu Feng di Vatikan. Kali ini, mereka berharap Chu Feng dapat berevolusi dengan lancar dan memutus belenggu lain di tubuhnya. Akhirnya, ketika matahari terbit, dan cahaya pagi bersinar, benih itu mulai berubah. Faktanya, cahaya pagi tidak menyinari ke dalam, terhalang oleh dinding, tetapi pada saat itu, terdengar bunyi lembut dari tumpukan kristal merah, sedikit cahaya keemasan mekar, dan tunas muncul. Itu berakar dan bertunas pada waktu tertentu, tidak memerlukan cahaya bintang, bulan, atau matahari. Chu Feng tersadar. Swiss, tiba-tiba, aura tajam muncul. Sinar emas melesat naik. Di tumpukan kristal merah, benih itu benar-benar bertunas, dan akhirnya muncul sepotong ujung pedang emas. Apakah ini masih tanaman? Chu Feng tercengang. Kali ini terlalu aneh. Ia melihat dengan jelas, tunas itu sama sekali tidak berbeda dengan pedang, sangat tajam, bersinar keemasan, dan menembus tanah begitu saja. Sapi hitam besar dan Huang Niu terkejut, berlari masuk, dan kagum. Kemudian, ujung pedang itu memanjang, mulai tumbuh, dari 3,3 cm menjadi 9,9 cm, lalu menjadi 1 meter. Itu benar-benar terbentuk menjadi pedang, dengan ketajaman yang tak tertandingi. Pedang ini memancarkan cahaya yang mengalir. Gagangnya adalah akarnya, terhubung dengan serabut, dan bagian atasnya adalah bilah pedang yang mengilap dan cemerlang. Siapapun yang melihatnya akan mengira ini adalah senjata dewa yang tajam. Chu Feng mencoba mencabut sehelai rambut, melemparkannya ke ujung pedang, dan meniupnya sedikit. Rambut itu langsung putus. Benar-benar senjata yang bagus. Ini adalah pertama kalinya sapi hitam besar melihat benih ini bertunas, dan ternyata tumbuh menjadi embrio pedang. Huang Niu juga terdiam sejenak. Ia sama sekali tidak bisa memahaminya. Dang, terdengar getaran dari pedang sepanjang 1 meter. Tiba-tiba, beberapa cabang muncul dari kedua sisinya. Dalam waktu berikutnya, keseluruhannya mulai tumbuh. 2 jam kemudian, tingginya mencapai 1 orang dewasa. Bentuknya aneh. Batang utamanya berwarna emas, dan akhirnya terlihat seperti pohon. Tetapi daun-daun di cabang yang menjulur semuanya berubah menjadi bentuk pedang. Seluruh pohon dipenuhi pedang kecil, semuanya berkilauan emas, cemerlang dan menarik perhatian. Samar-samar, pedang-pedang itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini agak mirip pohon pedang di istana pedang Gunung Shu, kata sapi hitam besar, tetapi kemudian ia menggelengkan kepala, ini tidak sama dengan pohon pedang itu. Istana pedang Gunung Shu dibuka, dan 2 bangau putih mendapatkan warisannya. Selain itu, yang paling berharga adalah pohon pedang, yang bunganya berbentuk seperti pedang, bergetar dan mengeluarkan suara logam. Matahari sudah sangat tinggi, tetapi pohon ini masih bermetamorfosis. Tingginya sekarang telah mencapai 3,3 meter. Semua daun di pohon itu seperti pedang. Ketika bergoyang sedikit, mereka berdenting dan memancarkan aura pedang. Pada saat ini, dunia luar bergejolak. Karena, baik di timur maupun barat, dikabarkan bahwa para ahli tak tertandingi yang memutuskan 6 belenggu berkumpul di Gunung Kunlun, dan pertempuran besar akan segera dimulai. Seluruh dunia memperhatikannya. Ini adalah konfrontasi besar pertama antara timur dan barat. Tidak ada yang bisa menebak pihak mana yang akan menang. Pada saat yang sama, ada kabar lain yang beredar. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa Chu Feng masih hidup dan berada di Gunung Kunlun. Ini menimbulkan riak, tetapi sebelum pertempuran besar dimulai, berita tanpa bukti ini dengan cepat tenggelam. Banyak orang sama sekali tidak percaya. Sungguh pegunungan yang megah. Berdiri di dekatnya, kita bisa merasakan aura agung yang seolah menelan dunia. Memang layak disebut gunung suci nomor 1. Saat ini, seorang pria paruh baya berkulit putih,
tanpa rambut di kepalanya, tampak seperti biksu, berdiri di kaki Gunung Kunlun sedang mengamati. Dia adalah Fan Lin, guru yoga kuno dari India. Raja Naga Hitam juga ada di sana, secara pribadi menemaninya. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua berambut emas dan bermata emas berjalan mendekat, membawa kekuatan yang besar. Setiap langkah yang diambilnya, seluruh bumi bergetar. Dia adalah Raja Singa Tua. Ini bukan karena disengaja, ia benar-benar memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, dan sekarang tidak disembunyikan, secara alami terpancar keluar. Kampung halaman 10.000 dewa di kedalaman Kunlun adalah milik kita. Kita akan menjadi dewa di sana. Seorang lelaki tua lain berambut pirang dan bermata biru berjalan mendekat. Ia terlihat seperti seorang pria terhormat, tetapi sebenarnya dia adalah Raja Vampir. Di belakang mereka, ada sejumlah besar ahli yang berkumpul di luar Gunung Kunlun, siap menyerang kapan saja. Sheila telah tiba dan sedang beristirahat. Setelah dia siap, kita bisa bekerja sama untuk menyerbu Gunung Kunlun. Perang besar bisa pecah kapan saja. Di dalam gunung, di Istana Raja Banteng, pohon emas telah tumbuh setinggi 3,3 meter. Setelah kulitnya pecah-pecah, itu tampak seperti sisik naga emas yang terbuka. Seluruh pohon penuh dengan daun berbentuk pedang, memancarkan ribuan cahaya pedang. Saat itu, kuncup bunga akhirnya tumbuh. Ini bukan hanya peluang evolusi Chu Feng, tetapi juga evolusi benih itu lagi. Dan kuncup bunga kali ini agak istimewa. Pohon emas berdenting, semua daunnya adalah pedang emas kecil. Mereka bergerak sendiri tanpa angin, berbenturan, dan mengeluarkan suara logam. Di puncak pohon emas, muncul tunas muda, itu adalah kuncup bunga. Perlahan membesar, bentuknya seperti botol harta karun, jernih dan tembus pandang, sangat indah. Dilihat dari sudut manapun, ini sama sekali tidak terlihat seperti bunga, melainkan sebuah artefak. Tumbuh menjadi botol. Chu Feng curiga, ia menatap dan merenung. Benda ini terlihat sangat tidak biasa. Sapi hitam besar ternganga, agak terkejut. Bukankah seharusnya itu mekar? Tapi itu malah menjadi botol yang bersinar dan cemerlang. Ekspresi Huang Niu berubah. Ia sangat sensitif terhadap benda-benda semacam ini. Di dunianya, pedang terbang hanyalah senjata biasa. Ada juga cermin, menara, lonceng, dan sejenisnya. Jika memiliki sifat dewa, itu akan sangat menakutkan. Jelas, botol harta karun juga merupakan senjata dewa yang misterius dan tidak terduga. Setelah disempurnakan, itu dapat memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan dewa. Botol ini tumbuh dari seukuran ibu jari hingga seukuran telur, berkilauan dan cemerlang, memancarkan kabut yang samar. Terlihat sangat misterius. Chu Feng berdiri di bawah pohon, mendongak dan merasa bingung. Mungkinkah ini bentuk akhir dari benih, dan tidak akan berevolusi lagi setelah ini? Ketika botol itu tumbuh seukuran telapak tangan, muncul beberapa pola di atasnya, sangat halus dan rumit. Akhirnya, terdengar suara denting yang lembut. Akibatnya, pola-pola itu retak, meninggalkan celah tipis. Ternyata masih bunga. Chu Feng terkejut. Pola yang disebut itu membagi seluruh botol, menjadikannya kelopak bunga, hanya menunggu untuk mekar. Syukurlah. Ia menghela napas lega. Ia lebih suka benih itu mekar dan berbuah sehingga ia bisa ikut berevolusi, daripada berubah menjadi sebuah artefak. Botol harta karun itu akan mekar. Matahari sudah sangat tinggi, mendekati tengah hari. Gunung Kunlun hari ini tidak tenang, karena pertempuran besar bisa pecah kapan saja. Sheila, Fan Lin, Raja Singa Tua, Raja Naga Hitam, dan sekelompok ahli lainnya semuanya telah tiba, berada di luar Gunung Kunlun. Entah kapan mereka akan menyerang dengan keras. Kabar baiknya, beberapa bala bantuan Kunlun juga telah tiba. Sapi tua, di mana kau? Tadi malam di tempatmu menyala merah terang, apa yang terjadi? Hei, kenapa atap istana Raja Bantengmu dibongkar sepotong? Itu adalah suara makhluk tingkat raja yang datang berkunjung. Sapi hitam besar segera bergegas keluar. Ini adalah saat yang genting, ia tidak boleh membiarkan siapapun masuk. Tak lama kemudian, ia berhasil menghadapi dan mengusir pengunjung itu. Ia kembali ke istana, dan tepat pada saat itu, kuncup bunga sudah matang. Terdengar bunyi klik yang lembut di puncak pohon emas. Kelopak botol itu akan mekar, dan celah-celah semakin melebar. Saat tengah hari, matahari bersinar terik. Ini adalah saat sinar matahari paling kuat sepanjang hari, dan pada saat inilah tubuh pohon mengalami perubahan yang hebat. Dalam sekejap, seluruh pohon bersinar seterang matahari, sangat cemerlang. Terlebih lagi, warnanya berubah. Dari emas, itu berubah menjadi 3 warna cahaya, hijau, perak, dan emas. Pohon setinggi 3,3 meter itu berwarna-warni, dan ketiga cahaya itu saling melilit, berputar di sekitarnya. Pada akhirnya, baik daun, cabang, maupun akar semuanya memiliki warna yang sama, tidak lagi hanya satu warna. Huang Niu tercengang. Ini adalah pertama kalinya ia melihat transformasi seperti itu, warnanya ternyata berbeda. Sedangkan sapi hitam besar sudah ternganga sejak lama. Benih tumbuh menjadi pohon besar dalam semalam, dan warnanya berubah saat mekar. Ini benar-benar ajaib. Tetapi pada saat ini, ekspresi wajah mereka juga berubah, karena setelah cahaya melesat naik, itu sangat cemerlang.
Cahaya tiga warna di atas istana Raja Banteng berkedip-kedip. Tiga cahaya itu saling melilit, membentuk warna-warni. Seluruh tubuh pohon, termasuk kuncup bunga, juga seperti itu. Kemudian, kuncup bunga mulai mekar, mengeluarkan suara yang renyah. Botol itu seolah-olah akan hancur, retak seluruhnya. Celahnya melebar hingga ke dasar botol. Sapi hitam besar dan Huang Yu minggir, mundur ke pintu, tidak ingin mengambil kesempatan evolusi cufeng ini. Tiba-tiba, seperti suara pedang yang mendengung, semua kelopak bunga mekar dalam sekejap, menjulur keluar. Tiga cahaya saling silang, sangat cemerlang, melesat ke langit. Itu adalah sinar pedang, satu demi satu, yang membuat istana Raja Banteng sangat menyilaukan. Pada saat ini, bahkan Cufeng tercengang. Setelah kelopak bunga terbuka, ternyata itu adalah pedang, satu demi satu, sangat aneh, dengan pola-pola halus yang mengejutkan. Sinar pedang, satu demi satu, melesat ke udara, sangat mempesona. Aku belum pernah melihat bunga seaneh ini. Gumam sapi hitam besar di kejauhan. Huang Yu juga menyipitkan mata dan mengamati dengan cermat. Apa yang ia lihat hari ini sangat aneh. Di dunia asalnya, pohon aneh dan misterius seperti ini juga sangat langka. Pohon-pohon semacam ini umumnya dikuasai oleh garis keturunan tertinggi yang telah diwariskan selama puluhan ribu hingga jutaan tahun. Cufeng berdiri di bawah pohon, mendongak dan merasa aneh. Mengapa kali ini tidak ada serbuk sari yang jatuh? Dang, tiba-tiba, semua kelopak bunga masuk ke dalam, menutup kembali, dan sekali lagi berubah menjadi botol harta karun, seukuran telapak tangan, bersinar di sekujur tubuh, seperti wadah yang mengandung dao yang sempurna. Kenapa kelopak bunganya tertutup lagi? Kedua sapi itu terkejut. Tiba-tiba, terjadi perubahan tak terduga. Kuncup bunga yang tertutup kembali itu memancarkan cahaya yang mengalir. Di mulut botol, kabut menyebar, lalu menjadi semakin pekat, dan tidak menyebar. Pada akhirnya, di mulut botol, kabut seolah-olah air terjun kecil, mengalir deras menimpa tubuh Cufeng. Itu adalah kabut yang terbentuk dari serbuk sari, menyelimutinya. Cufeng telah merobek pakaiannya, membuangnya ke samping, dan mandi di air terjun itu. Kabut serbuk sari itu menyebar di tubuhnya, meresap ke dalam dagingnya. Mulut dan hidungnya penuh aroma yang harum, sangat kental, membuatnya merasa seperti akan naik ke langit dan menjadi dewa. Kakinya seolah-olah akan terangkat dari tanah, dan aroma harum itu meresap ke dalam rohnya. Apa yang terjadi? Sapi hitam besar membelalakan mata bantengnya. Mulutnya terbuka lebar, hampir tidak percaya. Aku masih ingin mencicipi sedikit. Ia bergumam. Jika ada serbuk sari yang menyebar, itu akan sia-sia. Ia dan Huang Yu menunggu di sini, bersiap untuk menyerap kelebihan serbuk sari. Siapa sangka kabut itu malah berkumpul dan tidak menyebar. Semua pori-pori di sekujur tubuh Cufeng terbuka. Ia menjalankan metode pernapasan khusus, menyerap kabut serbuk sari yang misterius dan menakjubkan ini, dan mulai berevolusi. Ini adalah kenikmatan. Aroma harum meresap ke dalam tubuhnya. Aliran panas, satu demi satu, menyebar, menembus ke dalam organ dalamnya, jauh ke dalam tulangnya, merangsang seluruh pembuluh darahnya. Ia dapat merasakan bahwa kabut yang terbentuk dari serbuk sari sangat misterius, seolah-olah tercipta secara alami untuk evolusi makhluk hidup. Setelah masuk ke tubuh manusia, itu langsung diserap. Bahkan organ dalam dan tulang pun tidak bisa menghalanginya. Aliran panas menembus ke dalam sumsum tulang, ada di mana-mana, seolah mandi di rumah kaca pada musim dingin, seluruh tubuhnya terasa nyaman. Cufeng diselimuti oleh kabut serbuk sari, samar-samar. Kabut itu juga tiga warna, saling melilit, dan mengepul. Kedua sapi itu agak tercengang. Mereka belum pernah melihat bunga seperti ini. Botol itu memuntahkan serbuk sari, kabut cahaya kecil tergantung ke bawah, benar-benar seperti air terjun mini. Cufeng menjalankan metode pernapasan. Organ dalamnya transparan, sangat cemerlang, lalu ada guntur yang berputar-putar. 5 organ dalamnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari kecil. 5 organ itu bergetar, menyebabkan darah bergolak, mengalir dengan kecepatan tinggi. Ditambah dengan ritme otot dan daging, seluruh tubuh beresonansi. Ini adalah evolusi yang paling intens. Kemudian, semua tulang di tubuhnya berbunyi, seperti dipalu, seperti dipukul dengan emas dan batu. Mereka sangat cemerlang, dan tulangnya seputih batu giok. Di dalam sumsum tulang, cahaya yang menyala-nyala menyebar. Aktivitas semua sumsum tulang meningkat dalam sekejap, meningkat 10 kali, 100 kali, lalu bergolak hebat. Sumsum tulang membuat darah, menggantikan darah lama. Kedua sapi itu terkejut. Transformasi Cufeng terlalu drastis. Setiap kali ia menyerap kabut cahaya, pori-porinya akan mengeluarkan sedikit zat lengket. Tubuhnya bergetar. Pada saat yang sama, itu disertai dengan darah kotor. Ada lapisan zat yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya, yang diperkirakan adalah yang disebut kotoran. Itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini menunjukkan bahwa evolusinya terlalu cepat.
Tubuh Chu Feng bergoyang. Ia tidak terkejut, karena ia telah mengalaminya lebih dari sekali, dan sudah memiliki pengalaman serta persiapan mental. Aku akhirnya tahu mengapa anak ini bisa merebus singa emas dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi setelah memutuskan 3 belenggu. Setiap evolusinya begitu intens, mustahil baginya untuk tidak menjadi kuat. Sapi hitam besar menghela napas. Singa emas memutuskan 4 belenggu, dikenal tak terkalahkan di ranah yang sama. Konon, orang-orang kuat yang memutuskan 1 belenggu lebih banyak darinya pun bukan tandingannya. Namun, ia dikalahkan secara telak oleh Chu Feng. Sial, setelah dia memutuskan 4 belenggu, mungkinkah aku bukan lawannya lagi? Sapi hitam besar bergumam. Awalnya ia cukup percaya diri. Setelah memutuskan 5 belenggu, ia merasa tidak ada lawan kecuali Raja Mastiff, Raja Singa Tua, dan yang lainnya. Sekarang tampaknya Chu Feng kemungkinan besar akan sangat menakutkan, dan belum tentu lebih lemah darinya. Botol itu menuangkan isinya. Air terjun kecil itu cemerlang, menyelimuti Chu Feng, dan terus meresap ke dalam daging, organ dalam, dan sumsum tulangnya. Seluruh tubuhnya bersinar. Pada saat ini, tubuhnya bergetar secara 5 organ dalamnya bergemuruh, menjadi semakin jernih dan tembus pandang, menyebabkan aliran darah menjadi lebih mengerikan. Sumsum tulangnya memiliki lapisan cahaya yang sangat menyilaukan, dan daging serta ototnya tampak seperti dicetak dari emas dewa, jernih dan tembus pandang dengan sedikit aura kekerasan dan keabadian. Sapi tua, Xiao Huang, ada apa di sini? Apa kalian menemukan harta karun? Jangan lupakan saudara-saudaramu. Di luar istana Raja Banteng, tamu-tamu lain datang. Mereka dihalangi oleh bawahan sapi hitam besar. Jika tidak, mereka pasti sudah masuk. Ekspresi kedua sapi itu berubah, dan mereka bergegas keluar bersama. Kami akan menahan mereka. Chu Feng, berhati-hatilah. Fenomena aneh di sini terlalu mengejutkan. Atap istana Raja Banteng disingkirkan, dan cahaya yang cemerlang serta mengalir pernah bersinar, yang mengejutkan makhluk tingkat raja lainnya. Untungnya itu terjadi pada tengah hari. Jika terjadi di malam hari, itu akan jauh lebih mencolok. Di dalam istana Raja Banteng, Chu Feng diam-diam bersyukur. Setelah bunga ini mekar, kabut cahaya menyelimutinya, dan aroma yang kental tidak menyebar. Jika tidak, itu pasti sudah ditemukan sekarang. Namun, ini juga sangat berbahaya. Begitu orang-orang itu masuk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sapi tua, apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Kali ini, beberapa raja datang. Mereka ingin masuk ke istana. Mereka sangat penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saudaraku sedang berkultivasi tertutup, tidak boleh diganggu. Aku akan membawa kalian masuk setelah dia bangun, kata sapi hitam besar. Ia berdiri di sana, merentangkan tangannya, menghalangi semua orang, memancarkan aura membunuh. Aku rasa ada yang tidak beres. Biarkan kami masuk dan melihat, kata seseorang. Bahkan atap istana Raja Banteng telah dibongkar sebagian besar. Jelas ada masalah di dalamnya. Ayam hutan, apa pedulimu? Cepat menjauh dariku. Ini istanaku, apa kau berani menerobos masuk? Teriak sapi hitam besar. Huang Niu juga menghalangi, berkata, siapapun yang berani menerobos masuk ke rumahku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Saat ini, mereka tidak boleh membiarkan beberapa orang itu masuk. Awalnya, beberapa orang itu hanya penasaran. Sekarang melihat kedua sapi itu akan mengamuk. Mereka tidak ingin berselisih dengan mereka. Mereka semua tertawa canggung, berdiri di luar istana, mengintip ke dalam. Sapi tua, ada apa? Pada saat ini, beberapa makhluk tingkat raja lain terkejut. Mereka sudah berada di tengah gunung dan akan segera tiba di sini. Hal ini membuat kedua sapi itu cemas. Jika terlalu banyak orang yang datang, mereka tidak akan bisa menahan mereka. Di dalam istana Raja Banteng, Chu Feng menarik napas dalam-dalam, menelan kabut cahaya. Pori-porinya juga melakukan hal yang sama. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia telah mendengar suara-suara di luar pintu. Akhirnya, ia menarik napas terakhir. Semua kabut cahaya menghilang, meresap ke dalam tubuhnya. Aroma harum membuat tubuh dan pikirannya nyaman. Pada saat yang sama, botol itu mekar lagi. Kelopak bunga terbuka, lalu menjadi sangat cemerlang. Aneh, sapi tua, harta apa yang ada di istanamu? Tenang saja, kami tidak akan merebutnya, kami hanya ingin tahu dan masuk untuk melihat. Teriak seseorang, karena istana Raja Banteng kembali bersinar, sangat cemerlang. Kedua sapi itu diam-diam berteriak, sial, para raja di tengah gunung juga akan tiba. Jika mereka menerobos masuk, rahasia Chu Feng akan terungkap, dan para raja mungkin akan mengincarnya. Sementara itu, di dalam istana Raja Banteng, setelah kecemerlangan yang ekstrim, kelopak bunga mulai layu, dan kemudian muncul tonjolan yang sangat kecil, jernih dan transparan, memancarkan kabut putih. Itu akan tumbuh menjadi buah. Apa jadinya kali ini? Chu Feng memperhatikan dengan seksama. Pada saat ini, para raja di tengah gunung telah tiba di puncak. Ada kenalan, dan ada juga wajah-wajah asing. Hei, kudengar kedua sapi itu adalah sahabat karib Chu Feng, seorang raja asing, sambil tersenyum, bertanya kepada orang di sampingnya yang menemaninya. Ya, hubungan mereka sangat dekat, jawab orang itu sambil mengangguk. Kedua raja sapi itu pasti sangat sedih. Chu Feng itu terlalu sombong,
Aku sudah tahu dia tidak akan hidup lama. Dia dibunuh di barat. Ini adalah akhir yang sudah ditakdirkan." Pria itu tersenyum. Beberapa orang di sampingnya juga tersenyum tipis. Orang yang menemani mereka tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Ia langsung mengerti bahwa beberapa bala bantuan yang baru tiba ini sangat memusuhi Raja Iblis Chu. Di dalam istana Raja Banteng, Chu Feng menatap benih di pohon, melihatnya terus tumbuh. Cahaya 3 warna bersinar, memancarkan sedikit kabut. Seluruh pohon menjadi berwarna-warni. Kulit pohon terbelah, tampak seperti naga tua yang memegang mutiara naga, dan semua esensi terkumpul menuju mutiara itu. Ini adalah gambaran nyata dari pohon misterius itu. Semua esensi kehidupan terkonsentrasi menuju tempat di puncak pohon yang diselimuti benang kabut. Pada akhirnya, terdengar suara kerak yang lembut. Pohon tua itu mulai retak. Banyak daun berbentuk pedang benar-benar kehilangan vitalitasnya. Chu Feng meniupnya dengan lembut. Banyak daun berguguran dan di udara, otomatis hancur, berubah menjadi abu. Ini mengejutkan, sebelumnya daun-daun ini seperti terbuat dari logam. Ketika bertabrakan, mereka berdenting dan memancarkan sinar pedang yang cemerlang. Namun sekarang, mereka lenyap menjadi abu dalam sekejap. Seluruh pohon menjadi gundul, hanya menyisakan cabang dan benih di puncak. Sekarang sudah hampir matang, dan bentuknya dapat dilihat dengan jelas. Botol harta karun. Chu Feng tercengang. Bagaimana mungkin sebuah benih bisa tumbuh dalam bentuk ini? Jika itu adalah kuncup bunga, itu masih bisa diterima. Memang ada bunga dengan bentuk yang mirip, tetapi ini adalah benih. Bentuknya terlalu aneh, belum pernah didengar. Terutama, dilihat dengan cermat, ini bukanlah botol padat. Ada ruang di dalamnya, yang bisa menampung air. Chu Feng tertegun, ini terlalu langka. Benih itu panjangnya sekitar 6 hingga 7 cm. Dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini ukurannya besar. Kerak. Pohon tua itu seolah telah melewati 10.000 tahun. Seluruhnya kering, warna-warni memudar, dan muncul retakan yang padat. Esensi terakhirnya disalurkan ke benih. Sungguh ajaib, tumbuh menjadi pohon dalam semalam, dan layu dalam sekejap, seolah-olah waktu yang sangat lama dipadatkan dalam waktu singkat. Akhirnya, seluruh pohon tua itu hancur, terbelah, tanpa sedikit pun cahaya. Ini seperti seekor naga tua yang mencapai akhir hidupnya, memuntahkan mutiara naga, mewariskannya ke generasi mendatang, dan dirinya sendiri hancur total. Bahkan akarnya pun sama, sepenuhnya hancur. Terdengar suara renyah. Seluruh pohon hancur menjadi abu, berhamburan jatuh, dan sebuah benih jatuh, yang dengan ringan ditangkap oleh Chu Feng. Seluruhnya jernih dan tembus pandang, memiliki 3 warna. Botol itu didominasi warna putih bersih, dan di atasnya terdapat banyak bintik, berwarna emas dan hijau, tersusun seperti bintang. Semakin Chu Feng melihat, semakin ia merasa aneh. Botol harta karun yang indah dan kecil ini memang berongga, bisa diisi dengan sesuatu. Sebuah benih benar-benar bisa tumbuh menjadi bentuk ini. Bagian bawah botol yang awalnya terhubung dengan pohon tua. Setelah terlepas, bagian itu sehalus batu giok, tanpa bekas luka, tidak terlihat ada bekas tanaman yang tumbuh. Chu Feng membolak-baliknya dan mengamati dengan cermat. Itu seperti karya seni luar biasa yang dipoles oleh seorang master dengan kristal. Sangat sulit untuk menemukan cacat. Botol itu setinggi 6,6 cm. Di badan botol yang putih bersih, bintang-bintang di langit muncul. Partikel emas seperti matahari di berbagai galaksi, dan partikel hijau lebih banyak, seperti planet biasa. Semakin ia melihat, semakin ia merasa bahwa ini tidak sederhana. Chu Feng menimbangnya. Itu lebih berat dari logam biasa. Ia meremasnya dengan tangan, terasa sangat keras. Ia memiliki ide, memutuskan untuk mencoba mengendalikannya dengan seni bela diri spiritual. Seketika, energi spiritual meluap dari dahinya, seperti nyala api yang menari-nari. Botol harta karun itu terbang, meninggalkan telapak tangannya, tergantung di udara. Ia memicunya dengan kuat. Tiba-tiba, suara pedang terdengar dari dalam botol, lalu memancarkan sinar pedang. Dalam sekejap, dinding aula terbelah. Sangat tajam. Apa yang terjadi? Chu Feng terkejut. Ia mengendalikannya sesuai dengan seni mengendalikan pedang, dan botol harta karun itu bisa melakukan ini. Ini adalah senjata, jauh dari sekedar sebuah benih. Tentu saja, ia tidak meragukan bahwa benih itu masih bisa menumbuhkan sesuatu yang lain di masa depan. Chu Feng mencoba lagi, dan menemukan bahwa mulut botol memuntahkan cahaya pedang. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada pedang terbang merah tua yang ia kendalikan. Benda ini luar biasa. Kemudian, dengan pikiran, botol harta karun yang jernih dan tembus pandang itu jatuh ke telapak tangannya. Ia menggunakan seni bela diri fisik. Seluruh tubuhnya bersinar, sangat cemerlang. Ia menuangkan energi misterius ke dalam botol. Energi itu lahir dari tubuh fisik dan beroperasi bersamaan dengan metode pernapasan. Sekarang, ketika disuntikkan ke dalam botol, itu mengalir tanpa hambatan. Kemudian, Chu Feng memegang botol harta karun, dan menyerang keluar. Sekelompok cahaya yang menyala-nyala langsung menyembur keluar, seperti air terjun dewa yang mengalir, menembus dinding istana Raja Banteng dan terbang jauh. Energinya sangat menakutkan. Chu Feng sangat terkejut.
Ini tidak hanya cocok untuk seni bela diri spiritual, tetapi juga dapat digunakan dengan kekuatan fisik. Botol tembus pandan ini terlalu misterius. Benih, atau senjata, ini adalah harta langka dunia. Dua sinar cahaya melesat keluar dari mata Chu Feng. Ia menatap botol kecil dan indah ini, sangat puas. Benda ini tidak boleh hilang. Ia masih ingin mencoba bagaimana kekuatannya jika energi spiritual dan energi fisik disuntikkan bersama ke dalam botol. Tetapi sekarang ia tidak mungkin melakukannya. Beberapa raja telah datang keluar istana Raja Banteng, dan kedua sapi itu hampir tidak bisa menahan mereka. Ia menyimpan botol harta karun itu bersama dua benih lainnya di dalam kotak batu. Di tanah, kristal merah itu benar-benar meredup atau hancur. Tidak banyak yang tersisa. Energi di dalamnya hampir habis. Merasakan perubahan dalam dirinya, vitalitasnya membara. Chu Feng mengerahkan kekuatannya dengan tiba-tiba. Ia mulai menerobos, mencoba memutuskan belenggu keempat di tubuhnya. Terdengar suara seperti rantai logam yang ditarik kencang, lalu tiba-tiba putus. Ia melihat dengan jelas bahwa di tangan kirinya, rantai seperti kilat telah terlepas, tidak dapat lagi membelenggunya. Aliran hangat dan cahaya yang menyembur seperti gunung berapi menyebar dari tangan kirinya ke seluruh lengan, lalu mengalir ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, Chu Feng kembali merasa seperti terbebas dari rawa. Seluruh tubuhnya terasa ringan, merasa dirinya terbebaskan, dan sepenuhnya santai. Setelah merobek belenggu di dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya menjadi ringan dan jernih. Energi misterius yang mengejutkan menyebar dari tangan kirinya, menjalar ke seluruh anggota tubuhnya. Kali ini, Chu Feng berhasil dalam satu tarikan napas, tidak terlalu sulit untuk memutuskan belenggu keempat di tubuhnya. Ia menjadi kuat seketika, setiap belenggu yang terputus akan memberinya kemampuan yang sesuai. Chu Feng mengangkat tangan kirinya. Dalam sekejap, listrik meluap dari telapak tangannya, lalu terbentuk menjadi tombak petir. Hal ini bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Kemampuan kali ini terlalu menakjubkan. Ia bisa merasakan betapa menakutkannya tombak di tangan kirinya. Jika dilemparkan, itu diperkirakan akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius dan mengerikan pada musuh. Akhirnya, Chu Feng menahan energi misterius itu, dan cahaya listrik menghilang. Sekarang ada banyak orang di luar. Ia tidak ingin mengungkapkannya di depan umum. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk melemparkan beberapa tombak ke arah orang yang tidak tahu diri. Ia berdiri di tempatnya, tubuhnya jernih dan tembus pandang, seperti tubuh Mas Buddha. Tubuh fisiknya tanpa cacat, bersih, dan beraroma harum. Ia telah melangkah jauh di jalan untuk mencapai kesucian tubuh fisik. Chu Feng percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika ia menghadapi singa emas lagi, ia tidak perlu bersusah payah seperti terakhir kali. Tidak perlu bertarung sampai ia batuk darah baru menang. Kini ia yakin jika harus membunuh singa emas, itu tidak akan terlalu sulit. Ia akan membuat dunia tahu apa yang disebut tak terkalahkan di ranah yang sama. Seluruh tubuhnya harum, berkilauan, seperti batu giok. Bahkan rambutnya tumbuh dengan cepat selama evolusi tadi, dan sekarang menjuntai hingga ke pinggangnya. Dulu, di Gunung Tai, ia juga mengalami hal seperti ini. Chu Feng meregangkan anggota tubuhnya. Setiap gerakan penuh dengan kekuatan dahsyat. Ia hanya menunggu pecahnya pertempuran besar antara timur dan barat. Dengan ini, Chu Feng telah menyelesaikan evolusi penuhnya. Setelah transformasi sekali lagi, kekuatannya meningkat pesat. Tiba-tiba, perutnya berbunyi. Chu Feng yang barusan penuh percaya diri, kini memasang wajah pahit, terlihat sangat tidak nyaman. Ia sangat lapar. Efek sampingnya kambuh lagi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Belum lama ini ia memakan begitu banyak makhluk tingkat raja, mendapat suplemen besar. Ia mengira kali ini ia tidak akan merasa lapar. Bagaimana ia bisa menduga bahwa itu masih sama seperti terakhir kali? Chu Feng mengenakan pakaian yang ia buang ke lantai, dan berjalan keluar. Di luar istana Raja Banteng, terjadi kebuntuan. Sebelumnya, kedua sapi itu kebingungan dan hampir tidak bisa menahan beberapa makhluk tingkat raja, tetapi dengan kedatangan tamu tak diundang, konflik berhasil dialihkan. Beberapa ahli dari Gunung Kunlun tidak lagi menyebut-nyebut soal masuk ke istana Raja Banteng. Mereka semua terlihat aneh, memandangi beberapa bala bantuan yang baru tiba, ingin mengatakan sesuatu tetapi tutup mulut. Tamu tak diundang itu dipimpin oleh dua orang. Salah satunya mengenakan jubah hitam dan putih, dengan senyum tipis. Dia adalah Raja Murai, berevolusi dari jenis burung ketingkat ini. Yang lainnya memiliki rambut pendek emas, meskipun kurus kecil, ia terlihat sangat energik. Darah yang bergolak di tubuhnya sangat kuat. Dia adalah seorang ahli, Raja Kera Emas. Mengapa kalian berdua marah? Kami hanya mengatakan Chu Feng mati, apa perlu sampai melotot seperti itu? Raja Murai tertawa cekikikan. Raja Kera Emas juga tertawa, hanya orang mati. Kalian berdua tidak perlu marah besar. Raja Iblis Chu yang sombong itu sudah diperkirakan tidak akan berakhir baik. Mereka sangat santai, sambil tertawa, mereka mengungkit luka lama kedua sapi itu, berbicara panjang lebar tentang kematian Chu Feng di barat. Kata-kata mereka penuh duri. Jika Chu Feng benar-benar mati, tidak diragukan lagi, perkataan mereka akan menyakiti kedua sapi itu. Namun, Chu Feng masih hidup.
Kedua sapi itu melotot, tidak punya niat untuk menjelaskan kepada mereka. Mereka hanya ingin mengulur waktu agar evolusi Chu Feng tidak terganggu. Sebenarnya dia meninggal di barat sudah bagus, kalau tidak, Raja Merak juga tidak akan melepaskannya. Raja Murai dan Raja Kera Emas menjadi semakin lancang, terus mencemooh. Di sekitar, para Raja Kunlun terdiam. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin mengingatkan, tetapi mereka juga merasa kedua orang ini tidak etis, jadi biarkan saja mereka menonton pertunjukan. Saat ini, Chu Feng keluar. Ia mendengar pembicaraan mereka dari jauh, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan menuju Raja Murai dan Raja Kera Emas. Dia memang orang yang ditakdirkan untuk mati. Hanya saja dia mati lebih awal, desah Raja Kera Emas. Hanya saja, Raja Merak pasti akan sangat menyesal karena tidak bisa membunuhnya sendiri. Raja Murai sedang berbicara, tetapi tiba-tiba lidahnya terikat, dan ia tidak bisa melanjutkan. Ia menatap terkejut ke seberang. Seorang pria muda dengan rambut terurai, seluruh tubuhnya berkilauan, berjalan selangkah demi selangkah, mendekat ke tempat ini. Bagaimana mungkin? Ia berteriak kaget. Baru saja ia berbicara tentang apa yang akan terjadi jika Chu Feng mati, tetapi orangnya sendiri berjalan keluar begitu saja. Ini, Raja Kera Emas juga berteriak aneh, ternganga lebar, sama sekali tidak percaya. Bagaimana Raja Iblis Chu bisa hidup kembali? Keduanya saling pandang, lalu wajah mereka memerah. Mereka merasa sangat bodoh. Berbicara dengan gembira di depan semua orang, bersorak atas kemalangan. Kelompok orang ini pasti melihat mereka seperti sedang menonton sirkus. Raja Murai dan Raja Kera Emas merasa sesak di dada. Seteguk darah tua hampir mereka muntahkan. Kedua sapi itu sangat licik. Mereka hanya melototi mereka, dan tidak berbicara. Ternyata tujuannya adalah untuk membuat mereka semakin malu. Bang, bang, setelah Chu Feng berjalan mendekat, ia tiba-tiba menyerang. Satu tendangan per orang, membuat mereka terpental sambil memuntahkan banyak darah. Keduanya terkejut dan marah. Raja Chu, tahan amarahmu. Saudara Chu, jangan serang. Perang besar sudah dekat, mereka adalah bala bantuan. Para ahli tingkat Raja Gunung Kunlun bergegas untuk membujuknya. Mengutukku mati di belakangku, dan kalian ingin aku berbicara baik-baik. Chu Feng berkata dengan dingin, melangkah maju. Pada saat ini, Raja Murai dan Raja Kera Emas merasa merinding, karena mereka melihat Chu Feng seperti sedang menyeka air liur, seolah-olah binatang purba sedang mengincar mereka. Ini semua salah paham, teriak keduanya, karena saat ini kedua sapi itu juga mendesak maju. Bang, 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 detik berikutnya, keduanya berteriak kesakitan. Mereka dipukuli habis-habisan oleh kedua sapi dan Chu Feng. Mereka terpental ke sana kemari seperti karung pasir. Jika raja-raja lain tidak menahan mereka, mereka pasti sudah mati. Akhirnya, kedua orang ini disingkirkan. Mereka tidak bisa dibiarkan melakukan kontak dengan Chu Feng dan kedua sapi itu, jika tidak, mereka pasti akan dilumpuhkan. Chu Feng sangat menyesal, perutnya keroncongan. Ia sekarang ingin mencari makhluk tingkat raja untuk mengisi perutnya. Ia terlalu lapar, ia hampir tidak tahan. Pada hari itu, Chu Feng makan banyak, tetapi tidak berhasil. Ia sama sekali tidak kenyang. Ia membutuhkan makanan berenergi tinggi untuk mengisi perutnya. Ia pernah bertanya kepada Huang Niu dan raja-raja lain bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini. Yang lain hanya menghela napas, mereka hanya bisa menahan dan perlahan-lahan mengisi kembali energi. Namun, orang lain tidak selapar dia. Kelaparan sampai sejauh ini bisa dibilang jarang terjadi. Malam itu, Chu Feng mondar-mandir di luar kediaman Raja Murai dan Raja Kera Emas, membuat kedua raja itu merinding. Mereka tidak berani memejamkan mata sepanjang malam. Sebab, mereka telah mendengar bahwa Raja Iblis Chu ini baru saja menyelesaikan evolusinya, dan sekarang matanya merah karena lapar. Pagi-pagi keesokan harinya, Chu Feng sangat lapar hingga matanya bersinar hijau. Ia benar-benar ingin menyerang Raja Kera Emas dan yang lainnya. Tetapi pada saat itulah, terdengar teriakan panjang dari luar Gunung Kunlun. Ini adalah sinyal peringatan. Perang besar telah dimulai. Saudara-saudara, ayo kita bertarung. Semua Raja Kunlun turun gunung, dan bala bantuan misterius juga bergegas keluar. Pertempuran besar pertama antara timur dan barat akan segera pecah. Mata Chu Feng bersinar hijau. Darah di tubuhnya bergolak. Ia sudah tidak tahan lagi. Ia melangkah maju dengan cepat, bergegas menuju luar mulut lembah. Ia ingin menjadi yang pertama menyerang, dan memanggang raja terlebih dahulu. Ia benar-benar tidak tahan dengan rasa lapar. Pada saat ini, seluruh dunia memperhatikan pertempuran besar ini, menjadi sorotan dunia. Di luar Gunung Kunlun, banyak mata-mata dari berbagai negara yang tidak takut mati berkumpul. Ada banyak kamera, dan pada saat yang sama, banyak reporter dari timur dan barat mengambil resiko untuk merekam dari kejauhan, untuk menyiarkan langsung pertempuran besar ini. Setelah Gunung Kunlun pulih, area di luar gunung menjadi luas, seperti medan pertempuran alami. Tanah di sana berwarna coklat kemerahan. Makhluk-makhluk besar sering keluar masuk gunung, dan area terbuka di luar ini telah terinjak-injak menjadi keras seperti batu. Hanya dihiasi beberapa pohon kuno yang jarang. Hati-hati, sembunyikan kemampuanmu. Huang Niu mengejar dan berbisik di belakang, mengingatkan Chu Feng agar tidak bertindak ceroboh.
Lagi pula, Raja Singa Tua, Raja Naga Hitam, dan Shaler, para monster tua itu sangat menakutkan. Jika ia sampai diincar oleh mereka, kemungkinan besar ia akan berakhir buruk. Rambut panjang Chu Feng berkilauan di setiap helainya. Ia bukan yang pertama bergegas turun gunung, tetapi sekarang ia hampir berada di garis depan, tidak sabar, ingin segera memulai pertempuran. Tetaplah tenang. Sapi hitam besar berlari kencang, terengah-engah. Ia akhirnya berhasil menyempil dari kerumunan, menahan Chu Feng, dan sekali lagi memperingatkannya dengan suara pelan. Ada banyak orang di mulut lembah, menghalangi jalan. Kalau tidak, ia dan Huang Niu pasti sudah kehilangan jejak Chu Feng. Aku tahu, Chu Feng mengangguk. Ia tentu mengerti bahwa pertempuran ini akan sangat sengit, dan beberapa ahli sangat mungkin akan berlumuran darah dan tewas di sini. Para Raja Gunung Kunlun memimpin orang-orang keluar dari gunung. Di seberang, ada kerumunan besar yang gelap gulita. Itu adalah pasukan ekspedisi timur, memancarkan aura pembunuh. Bayangan orang-orang tampak samar, sisik dan baju besi terlihat jelas. Binatang aneh dan manusia bergabung menjadi satu, berjumlah ribuan. Ini bukan pasukan biasa, mereka semua adalah manusia super dan binatang aneh yang kuat. Mereka datang begitu banyak sekaligus. Hanya dari segi jumlah, pasukan ekspedisi timur memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan pihak Gunung Kunlun. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Seekor naga barat. Di sana ada juga raksasa. Ada begitu banyak ras yang mendekati dewa. Ini seperti masuk ke negara mitos. Seorang reporter wanita berambut pirang dan bermata biru berseru kaget. Ada ketakutan di wajahnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi kegembiraan dan antusiasme. Diam, jangan berteriak. Seseorang memarahi reporter wanita itu. Area ini berada di salah satu sisi medan perang, jauh dari pasukan timur dan barat. Saat ini, relatif aman, dan berkumpul di sana intelijen dan wartawan dari berbagai negara. Kelompok orang ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke Kunlun. Semua ingin mendapatkan informasi langsung. Perang antara timur dan barat menarik perhatian dunia. Di medan perang, ada suasana yang suram. Kedua belah pihak terdiam, tidak ada lagi yang berteriak. Pasukan ekspedisi timur berjumlah besar. Ada kadal merah menyala sepanjang puluhan meter, satria dengan baju besi cerah, unicorn putih bersih seperti giok, dan juga wanita cantik berambut emas. Ada banyak ahli, lebih dari setengahnya telah berubah menjadi bentuk manusia, sementara sebagian kecil menunjukkan bentuk aslinya. Mereka terlihat gelap gulita, seperti awan gelap yang bergegas datang sebelum badai. Suasana ini membuat orang merasa tertekan dan panik. Ternyata ada begitu banyak ahli. Bahkan mereka yang sudah bersiap secara mental di pihak Gunung Kunlun, kini mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Para Raja Gunung Kunlun dan bala bantuan yang mereka undang semuanya menunjukkan ekspresi serius. Tentara ekspedisi timur lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Setidaknya ada 100 hingga 200 makhluk tingkat raja. Sapi hitam besar menghela napas. Ia merasa pusing, ini pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang kejam. Untungnya mereka mengundang banyak ahli timur. Jika tidak, hanya mengandalkan orang-orang dari Gunung Kunlun saja, pasti tidak akan bisa melawan. Di seberang, di garis depan pasukan yang gelap gulita, ada barisan panjang ahli tingkat raja. Semuanya memancarkan fluktuasi energi yang mencengangkan, sangat menakutkan. Di antara mereka, beberapa orang di tengah paling menonjol. Mustahil untuk tidak menarik perhatian, karena aura mereka terlalu mengerikan. Seluruh medan perang menjadi sunyi justru karena mereka. Raja Naga Hitam berdiri dengan tangan terlipat di punggung, rambut hitamnya seperti air terjun, matanya seperti kilat, menyapu langit, memandang rendah semua makhluk. Ia memiliki kepercayaan diri ini, karena ia adalah seekor naga. Makhluk ini jauh melampaui ras biasa. Berevolusi hingga ekstrim, ia dikenal dapat menyaingi dewa, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Raja Arktik berambut putih. Ia terlihat kasar, tetapi kekejaman di matanya membuat orang bergidik. Tidak diragukan lagi, ia bisa memandang rendah para raja lainnya. Seorang lelaki tua dengan rambut emas tebal sangat menarik perhatian, karena seluruh tubuhnya bersinar, memancarkan darah berwarna emas muda, naik ke langit, mengguncang semua raja. Seluruh medan perang berada di bawah tekanan mengerikannya. Tanpa perlu perkenalan, orang-orang dapat langsung tahu bahwa ini pasti Raja Singa Tua. Semua orang terdiam. Raja Singa Tua ini dijuluki ahli tak terkalahkan. Tampaknya ia memang sangat menakutkan. Fan Lin, master yoga kuno dari India, kulitnya jernih, kepalanya botak, seperti seorang biksu suci. Seluruh tubuhnya bersinar, penampilannya bermartabat, dan halo samar-samar muncul di belakang kepalanya, seperti dewa dalam legenda. Orang-orang menarik napas dingin. Ini adalah perwujudan dari yoga kuno India dan seni fisik yang telah dikultivasi hingga ekstrim. Ia jelas merupakan ahli yang sangat menakutkan. Di samping Fan Lin adalah Raja Vampir tua. Rambut emasnya berkilauan, mengenakan pakaian formal yang rapi, sama sekali tidak terlihat seperti akan berperang. Ia sopan, dengan senyum ramah. Namun, semua ahli dapat merasakan aura mengerikan di tubuhnya. Ia pernah menggunakan ahli dari berbagai ras sebagai santapan darah. Ia memiliki nafsu membunuh yang sangat berat.
Sheila juga telah tiba, layak disebut Raja Vatikan, dan juga dalang di balik semua ini. Ia sangat tenang, tanpa suka atau duka. Ia hanya berdiri di sana, tetapi ia membuat ahli tak tertandingi seperti Raja Mastov terlihat serius. Karena Raja Mastov merasa bahwa di dalam tubuh manusia yang disebut Satria terakhir ini, terdapat kekuatan cahaya yang cemerlang seperti matahari yang terik, dan selain itu, ada kekuatan gelap yang mengerikan. Satu orang memiliki dua jenis aura yang sama sekali berlawanan. Inilah pilar pasukan ekspedisi timur, 6 ahli tak tertandingi yang telah memutuskan 6 belenggu. Mereka berdiri berdampingan di garis depan, seperti 6 gunung besar yang menjulang tinggi, megah dan luas, membuat orang merasa tercekik karena tekanan. Para Raja Gunung Kunlun, beberapa hari terakhir ini, kami tidak mengambil kesempatan untuk menyerang gunung, juga tidak menyerang di malam hari. Ini cukup menunjukkan ketulusan kami. Seorang raja dari pihak barat melangkah keluar. Suaranya sangat keras, bergema di seluruh area pegunungan. Ini adalah manusia, berkulit perunggu, dengan rambut coklat panjang. Ia sangat kekar, membawa tombak emas di punggungnya. Matanya yang besar seperti lonceng tembaga berkedip dingin. Ia berbicara dengan lantang, namanya Kuntul. Bahasa bukanlah penghalang. Banyak orang di medan perang ini mahir dalam bahasa timur dan barat. Dari pihak Gunung Kunlun, Raja Kuda melangkah maju. Tingginya 3,3 meter dengan kepala botak besar. Cahaya di matanya sangat menakutkan, ia sangat garang. Raja Kuda mencibir, kau berbicara dengan sangat benar, seolah-olah sangat jujur dan terbuka. Padahal, kalian hanya menunggu Sheila dan Raja Singatua tiba. Terserah kau percaya atau tidak. Karena itu, bagaimana kalau kita bertarung secara terbuka dan jujur? Kata Kuntul. Tidak jauh dari situ, Raja Naga Hitam, Raja Singatua, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Jelas, ini diinstruksikan oleh 6 ahli tak tertandingi, seperti Raja Singatua dan Sheila. Mereka ingin mengukur kekuatan para ahli di pihak timur terlebih dahulu. Seorang ahli tingkat raja di pihak Gunung Kunlun berbisik. Raja Kuda memandang Raja Mastov, meminta pendapatnya. Raja Mastov mengangguk. Mereka juga ingin mengukur seberapa kuat kelompok orang barat ini. Chu Feng sangat lapar. Perutnya terasa menempel di punggung. Ia ingin segera menyerang, tetapi melihat Kuntuo hanyalah seorang manusia, ia sangat kecewa, dan tidak berebut dengan Raja Kuda. Boom! Keduanya bergerak cepat dan langsung bertarung. Kuntuo sangat kuat, seorang pria tangguh yang telah memutuskan 4 belenggu. Ia terkenal di antara ahli manusia barat, kedua setelah Sheila dan Augustus. Ia memegang tombak, memancarkan cahaya seperti kilat, menyebabkan masalah besar bagi Raja Kuda. Ketika keduanya bergerak, pasir dan batu beterbangan, bumi terbelah. Dang, tombak Kuntuo menusuk, disertai cahaya listrik yang menyala-nyala, seperti matahari yang meledak. Raja Kuda memukul gagang tombak dari samping dengan telapak tangannya. Suara benturan itu memekakan telinga. Telapak tangan Raja Kuda keras. Ia pernah berlatih dengan seorang biksu tua, belajar sidik jari tangan besar dari sekte rahasia. Telapak tangannya sekeras emas dewa, tidak takut pada ledakan rudal. Keduanya bertarung, seperti dua berkas cahaya yang saling melilit. Sangat cepat. Di tingkat yang sama, siapa yang akan bertarung denganku? Saat itulah, satu orang lagi melangkah keluar dari pihak barat. Itu adalah seorang wanita berbaju hitam. Ia terlihat cantik, tetapi membawa aura dingin dan suram. Black Widow. Seseorang berbisik, mengenali latar belakangnya. Ia adalah ahli yang berevolusi dari seekor laba-laba. Aku akan menghadapimu. Dari pihak Gunung Kunlun, seorang wanita cantik dengan pakaian istana melangkah keluar. Rambut hijau terurai. Ia juga cantik. Dia adalah Raja Laba-Laba, juga berevolusi dari seekor laba-laba. Pertemuan kedua orang ini seperti jarum yang berhadapan dengan ujung pisau. Ini adalah pertarungan antar ras yang sama. Swoosh! Di medan perang, cahaya putih berputar-putar. Ada satu demi satu sutra laba-laba yang mengerikan di antara keduanya. Sifat korosif yang kuat, ketika jatuh ke tanah, membuat tanah ambruk dan hangus. Sutra laba-laba itu bisa menghancurkan senjata dan bilah dewa. Bang, bang, bang! Keduanya bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Seseorang lagi melangkah keluar dari pihak barat. Kali ini seorang pria berambut merah, berevolusi dari kalajengking tua. Kekuatannya sangat misterius. Ia melangkah maju. Chu Feng cemas. Kenapa yang keluar cuma manusia atau serangga beracun? Tak satu pun yang bisa dimakan. Sekarang ia sangat lapar hingga panik, tidak sabar untuk menyerang. Seorang ahli yang diundang dari luar oleh Kunlun melangkah maju untuk menghadapi kalajengking tua itu. Demikianlah, orang-orang dari pihak timur dan barat terus melangkah keluar, bertarung di daerah pegunungan yang terbuka. Total ada 8 pasang ahli yang bertarung. Mata Chu Feng bersinar hijau. Ada 1 atau 2 mangsa yang cocok, tetapi ia terlambat 1 langkah, sudah didahului oleh orang lain. Baru setelah orang ke-10 muncul di seberang, ia memutuskan untuk menyerang. Lawan ini adalah Raja Burung. Ia melebarkan sayapnya di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah diselimuti lapisan tirai cahaya yang cemerlang. Sangat kuat. Chu Feng bergegas keluar dengan suara swoosh.
Tentu saja, ia menekan kecepatannya, menyembunyikan kemampuannya untuk sementara waktu. Ia hanya berlari dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara. Meskipun demikian, pasir dan batu berterbangan, dan suara ledakan sonik terus terdengar. Saat ini, medan perang telah berlumuran darah lagi. Beberapa pasangan petarung telah menentukan pemenang, dan ada korban. Puff! Raja kuda terkena tombak, menembus dada kanannya. Darah berhamburan. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Lukanya sangat serius. Tetapi pada saat ini, tangan kanannya telah menampar ke arah lawan. Besarnya seukuran batu gerinda, seperti menggunakan kekuatan dewa. Berwarna merah menyala, menyelimuti area di depannya. Bang! Kunto terkena pukulan keras. Meskipun ia menghindari kepalanya, bahunya langsung berubah bentuk. Tulangnya patah dan tendonnya robek. Ia terpental ke samping. Di pihak barat, banyak makhluk tingkat raja terkejut, karena mereka semua tahu betapa kuatnya Kunto. Kekuatannya sangat misterius. Ia pernah ingin menantang singa emas yang tak terkalahkan di ranah yang sama. Ia sangat percaya diri, hanya saja ia melewatkan kesempatan karena ada urusan. Keduanya terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Pertarungan berakhir imbang. Faktanya, pihak Gunung Kunlun juga terkejut. Kekuatan tempur Raja Kuda sangat kuat, dan ia sangat terkenal di Gunung Kunlun. Terutama setelah berlatih dengan biksu tua, kekuatannya meningkat pesat. Bahkan orang tangguh seperti itu terluka, hampir kalah. Ini menunjukkan betapa kuatnya lawan. Satu pasangan petarung lagi menentukan pemenangnya. Srash! Kepala Black Widow terpenggal, berubah menjadi laba-laba hitam besar, tergeletak mati di medan perang. Hampir pada saat yang sama, pertempuran beberapa kelompok ahli lainnya berakhir. 3 orang di pihak Kunlun tewas, dan 2 orang menang. Inilah medan perang, sangat kejam. Makhluk tingkat raja bertarung sengit. Kecelakaan kecil saja bisa berakibat fatal. Dan pada saat inilah Chu Feng bergegas ke medan perang. Ia bertarung dengan Raja Burung. Dengan suara boom, ia tidak segan-segan. Saat melompat, ia memukul ke udara. Momentumnya mengejutkan, energi misterius bergolak, dan suaranya sangat keras. Raja Burung itu terlalu cepat. Frekuensi kepakan sayapnya sangat tinggi. Setelah menghindar dengan kecepatan ekstrim, ia berbalik untuk menyerang Chu Feng. Srask! Chu Feng mengangkat tangan kirinya, dan menekannya dengan keras. Kilatan listrik menyebar ke segala arah. Ia tidak ingin membuang waktu. Ia ingin segera menyelesaikan mangsa ini. Sekarang ia sangat lapar hingga matanya berkunang-kunang. Meskipun ia menekan kekuatannya, saat listrik muncul, ia langsung menyetrum seluruh bulu Raja Burung hingga berdiri tegak. Burung itu tidak bisa menghindar dan jatuh dengan suara gedebuk. Sus! Chu Feng memeluknya dan menghilang dalam sekejap, berlari menuju Gunung Kunlun. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang melihat punggungnya. Awalnya, orang-orang tidak memperhatikan pertarungan mereka, karena baru dimulai, dan mereka mengira belum ada yang menarik. Mereka semua fokus pada pertempuran besar yang telah menimbulkan korban. Namun, hanya dalam sekejap mata, pertempuran di sini sudah berakhir. Ya Tuhan, apa kalian berhasil menangkap sosok itu tadi? Kenapa pertarungan berakhir begitu cepat? Di kejauhan, para intelijen dan wartawan tertegun, mengeluh terus-menerus. Kenapa aku merasa orang itu sangat mirip Chu Feng? Seseorang berseru kaget, karena saat memutar ulang rekaman, mereka menangkap foto sisi wajah orang itu setelah diperlambat, yang sangat mirip dengan Raja Iblis Chu. Tidak mungkin kan? Terjadi keributan di sini. Jika itu benar-benar Chu Feng, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar, karena semua orang tahu bahwa ia telah meninggal. Di pihak Gunung Kunlun, para raja terdiam, melihat Chu Feng berlari kencang sambil memeluk Raja Burung. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, matanya berapi-api, sangat gembira, seolah-olah ia sedang memeluk pengantin wanita yang cantik dan berlari kencang, takut direbut orang lain. Di pihak barat, beberapa orang juga curiga. Apa yang terjadi barusan? Kenapa pertarungan berakhir begitu cepat? Apa anak itu Raja Burung? Kenapa aku merasa dia seperti berhasil merebut kembali istrinya yang diculik? Ekspresinya sangat aneh, matanya hijau. Sepertinya Raja Kolibri harusnya bisa selamat, kemungkinan besar ia tidak akan dibunuh. Anak itu menatapnya seolah-olah melihat harta yang tak ternilai. Seseorang dari pihak barat berkata pelan. Orang-orang ini sedikit lega, merasa bahwa Raja Kolibri tidak akan dalam bahaya. Namun, tidak lama kemudian, terdengar suara bising dari Gunung Kunlun. Seseorang sedang menyalakan api, dan ada yang mengatakan bahwa sayap burung harus diolesi madu saat memanggangnya. Semua orang memberi saran. Tunggu, ada apa di sana? Ada yang tidak beres. Beberapa orang di pihak barat terkejut, melihat ke arah sana. Sial, ini buruk. Seseorang akan memanggang Raja Kolibri. Apa? Beberapa raja di pihak barat terkejut. Di pihak Gunung Kunlun, ada juga makhluk tingkat raja yang merasa pusing. Raja Iblis Chu itu benar-benar mampu membuat ulah. Sekarang pertempuran sengit sedang berlangsung di pegunungan, tetapi ia malah menyalakan api di belakang dengan orang lain untuk memanggang Raja Burung. Ini benar-benar jenis aliran lumpur yang menyegarkan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di kaki Gunung Kunlun yang megah, pertempuran menjadi semakin sengit. Raja Macan Tutul Salju dari Gunung Kunlun sangat cepat.
Ia berubah menjadi bentuk asli, bergerak seperti kilatan putih. Setelah menyerbu dan menyerang, ia melompat ke atas seekor binatang buas raksasa, dan dengan suara bang, satu cakarnya mengoyak tengkorak lawan, membunuhnya. Di medan perang, para raja mengaum, binatang buas raksasa tergeletak dalam genangan darah. Pertempuran itu mengerikan. Setelah 10 putaran pertempuran, 3 makhluk tingkat raja di pihak Kunlun tewas, dan pihak barat juga mengalami kerugian yang serupa. Ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Kedua belah pihak kembali mengirim orang untuk melanjutkan pertempuran. Mereka yang kembali hidup sangat gembira, terutama raja-raja yang datang dari luar. Mereka bersemangat, sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dengan membantu Kunlun memenangkan satu pertempuran, mereka dapat memilih salah satu puncak gunung di sini sebagai tempat kultivasi mereka. Kelak, mereka akan berkesempatan mengikuti para raja Kunlun memasuki tanah dewa yang diselimuti kabut di puncak gunung utama. Kunlun mengundang ahli dari luar untuk membantu. Beberapa adalah teman yang datang tanpa ragu, sementara yang lain adalah raja yang tidak dikenal, yang diberikan keuntungan yang cukup. Tentu saja, ada juga yang datang tanpa diundang, langsung membantu, hanya karena mereka sesama ahli dari timur, dan tidak ingin melihat Gunung Kunlun diinjak-injak dan diduduki oleh orang-orang barat. Di kaki Gunung Kunlun, tercium aroma yang menggugah selera. Para ahli tingkat raja yang kembali dari medan perang berjalan sambil tertawa. Setelah pertempuran hidup dan mati, mereka kembali dengan kemenangan dan benar-benar santai, tetapi mereka semua tercengang ketika sampai di sini. Siapa yang sedang memanggang? Tak lama kemudian, mereka melihat jadi Chu Feng. Setelah kebangkitan kembali bumi, Kunlun menjadi megah tetapi tidak kehilangan keindahannya. Ada air terjun yang mengalir, dan secara alami tidak kekurangan sumber air. Oleh karena itu, Raja Burung itu sudah dibersihkan oleh Chu Feng. Saat ini, Raja Kolibri itu diletakkan di atas api. Itu sudah dipanggang hingga berwarna emas. Setelah diolesi madu, aromanya menjadi semakin kuat, dan itu terlihat hampir matang. Aku tahu kau tadi ikut bertarung, saudara. Apakah staminamu terkuras habis? Kau sampai memanggang kalkun di sini. Seorang ahli tingkat raja tertawa. Ia juga ikut bertarung dan sempat melihat Chu Feng memasuki pertarungan terakhir. Tetapi tidak menyangka Chu Feng kembali lebih dulu dari mereka. Saudara, berikan aku satu paha. Aku jadi ikut berselera melihatnya. Raja Macan Tutul Salju datang, mencuci darah dari tubuhnya, rambut peraknya terurai, dan ia tersenyum. Di sekitar, banyak orang terdiam. Jelas, orang-orang yang baru turun dari medan perang ini belum tahu bahwa yang dipanggang itu adalah Raja Burung. Saudara-saudara, bukannya aku pelit, tapi jatahnya terlalu sedikit. Aku hampir pingsan karena lapar. Nanti, setelah aku membunuh Raja Binatang lain, aku akan membaginya dengan kalian, kata Chu Feng. Ia sangat tidak puas. Raja Burung ini terlalu kecil. Ketika ia membawanya kembali, bulu-bulunya berdiri tegak, panjangnya lebih dari 1 meter. Tetapi setelah dicabut, ukurannya hampir sama dengan ayam. Ini Raja Burung, Raja Macan Tutul Salju dan yang lainnya terkejut. Beberapa orang ini terpana. Setelah bulu-bulunya yang halus dan indah dihilangkan, Raja Burung itu menjadi sangat mungil. Namun, setelah dipikir-pikir, Chu Feng merasa lega. Kolibri adalah salah satu burung terkecil di dunia, biasanya hanya beberapa gram. Burung kolibri bisa sebesar ini, itu sudah dianggap menjadi spiritual. Akhirnya, Raja Kolibri matang. Chu Feng melahapnya dengan rakus, seperti arwah gentayangan yang terlahir kembali. Ia memakannya habis dalam sekejap. Tulangnya bersih tak bersisa. Enak sekali, aku ingin makan lagi. Ia mengisap tulang yang putih bersih, masih menikmati rasanya. Raja Kolibri, rasanya memang enak. Kulitnya emas dan renyah, dan dagingnya yang jernih sangat lezat, meleleh di mulut, sama sekali tidak berminyak. Tidak jauh dari situ, Raja Murai dan Raja Kera Emas merinding. Mereka teringat malam sebelumnya, di mana Chu Feng mondar-mandir di luar kediaman mereka hampir sepanjang malam. Mereka diam-diam bersyukur bahwa pertempuran besar antara timur dan barat pecah tepat waktu. Jika tidak, mungkin mereka sudah bernasib sama dengan Raja Burung itu. Aku akan bertarung lagi, untuk membunuh satu lagi, kata Chu Feng. Orang-orang di sekitarnya memiliki ekspresi aneh. Orang lain bertarung karena tugas, ingin berkontribusi agar bisa menetap di Kunlun. Apa yang ia lakukan? Benar-benar hanya untuk memuaskan hasrat makannya. Siapa yang berani melawanku? Saat itulah, terdengar raungan mengerikan dari pihak barat. Raungan itu mengguncang jiwa banyak raja. Tubuh mereka menegang tanpa disengaja. Terlebih lagi, orang-orang yang belum mencapai ranah raja tidak mampu menahannya. Mereka gemetar ketakutan, hampir jatuh ke tanah. Aku akan datang. Sebuah teriakan memecahkan raungan mengerikan itu, mencegahnya memengaruhi orang-orang di pihak Kunlun. Raja Mastef melangkah maju, ingin turun tangan sendiri. Chu Feng terkejut. Apakah ahli tak tertandingi yang telah memutuskan 6 belenggu dari pihak lawan akan turun tangan? Ia segera membelah kerumunan dan berjalan ke depan. Pada saat ini, seluruh medan perang menjadi sunyi. Di seberang, Raja Artik berjalan mendekat.
Tubuhnya tinggi dan besar, rambut putihnya terurai. Ia terlihat sangat kasar, tetapi matanya menyala seperti matahari. Seluruh tubuhnya meletus dengan aura yang menghancurkan bumi, membuat seluruh medan perang bergetar. Inilah makhluk yang telah memutuskan 6 belenggu. Darahnya bergolak, meluap dari tubuhnya, hampir menutupi matahari dan bulan. Saat ini, ia sangat berbahaya. Raja Mastaf melangkah keluar, tinggi dan tegak. Rambut hitamnya sangat tebal, matanya tajam seperti kilat dingin. Wajahnya seperti dipahat dengan pisau, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang teguh. Ketika kedua ahli besar ini muncul, pasukan kedua belah pihak mundur, meninggalkan medan perang yang 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Di kejauhan, para intelijen dan wartawan semua ketakutan. Beberapa berteriak, "Cepat mundur!" Kelompok orang ini melarikan diri dengan panik. Mereka tahu bahwa begitu kedua orang ini menyerang, kekuatannya akan sangat mengerikan, dampaknya akan di luar imajinasi mereka. Para ahli tingkat raja biasa telah saling menguji kekuatan. Kini giliran ahli tak tertandingi yang bertarung. Kedua belah pihak ingin tahu apakah kekuatan makhluk yang telah memutuskan 6 belenggu di timur dan barat sebanding. Bunuh! Raja Mastaf meraung, berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu ke depan. Gerakannya terlalu cepat. Raja Artik meraung, mengguncang gunung dan sungai. Ia juga bergegas maju. Di area ini, banyak orang merasa pusing. Dalam raungan mengerikan dari kedua ahli besar itu, banyak orang hampir pingsan. Kepala mereka semua terasa seperti meledak. Dong, bumi bergetar, pegunungan berguncang. Kedua pihak bertemu dan mulai bertarung. Cahaya energi yang meletus dari tabrakan tinju dan telapak tangan mereka lebih menyilaukan daripada matahari. Pada saat ini, banyak orang menutup mata, tidak berani melihat langsung ke sana. Medan pegunungan berguncang hebat, seolah-olah meteorit telah menghantam bumi, membuat area ini bergejolak. Bang, mereka bertarung sengit. Pemandangan tabrakan mereka sangat mengerikan. Diiringi raungan, kedua ahli tak tertandingi itu bersaing. Ini membuat orang tahu betapa menakjubkannya makhluk yang telah memutuskan 6 belenggu. Mereka memang bisa memandang rendah semua raja, perbedaannya terlalu besar. Kecepatan gerakan mereka sangat cepat, seperti kilat. Udara terus meledak, seperti badai petir. Chu Feng terlihat serius. Setelah ia memutus 4 belenggu, tubuhnya berevolusi secara menyeluruh, meningkat dari mendekati 4 kali kecepatan suara menjadi 4,5 kali kecepatan suara. Ia mengira ia bisa berdiri di puncak dalam hal kecepatan, tetapi sekarang ia menemukan bahwa kedua raja ini juga memiliki kecepatan 4 kali kecepatan suara. Setiap gerakan mereka menembus penghalang suara, seperti petir yang jatuh dari langit. Suara ledakan di sini tidak pernah berhenti. Kekosongan bergetar. Kedua orang itu terlalu cepat. Mereka bertarung dengan sengit, dan dari waktu ke waktu, sebagian dari wujud asli mereka terlihat. Raja Artik meraung. Tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi cakar putih besar, panjangnya beberapa meter, dan tiba-tiba menghantam Raja Mastaf, menyelimutinya di bawah. Ekspresi Raja Mastaf tidak berubah. Ia masih dalam bentuk manusia, tetapi tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi cakar hitam. Panjangnya juga beberapa meter, menyambut cakar Raja Artik. Boom, suara yang mengguncang langit, seperti guntur, bergemuruh di sini. Di antara keduanya, energi misterius meledak. Tanah langsung terkoyak. Dalam sekejap, telapak tangan mereka kembali ke bentuk aslinya, menjadi tangan manusia. Gemuruh, ledakan sonik memekakan telinga. Mereka bergerak dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, mereka bergegas ke sisi medan perang, seolah-olah terbang di udara, mendarat di puncak gunung. Bang, puncak gunung itu langsung meledak, runtuh di bawah kaki mereka, dan terpotong jauh. Kekuatan kedua belah pihak luar biasa dan kuat. Mereka menyeberang lagi, masih seperti terbang, bertarung di area ini. Di kejauhan, para reporter dan intelijen semua pucat pasi. Mereka diam-diam bersyukur bahwa pertempuran terjadi di sisi lain, bukan di dekat mereka. Jika tidak, banyak orang akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Orang-orang ini mundur dengan cepat. Mereka segera pindah lagi, karena apa yang disebut jarak aman tadi sama sekali tidak cukup. Jika kedua orang itu menyerang ke arah ini, itu akan menjadi masalah. Raja Artik meraung. Ia masih dalam bentuk manusia, tetapi kepalanya tiba-tiba berubah menjadi kepala beruang putih salju raksasa. Mulutnya yang besar terbuka, taringnya menakutkan, dan ia menggigit Raja Mastaf dengan keras. Raja Mastaf terbang mundur. Di belakangnya terdengar suara boom keras. Mulut Raja Artik yang berubah menjadi kepala beruang raksasa, menggigit puncak gunung, memenggalnya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Detik berikutnya, kepala Raja Artik kembali menjadi wujud manusia. Tatapannya dingin, dan ia menerkam ke depan untuk membunuh. Bang, Raja Mastaf mendominasi dan kuat. Ia berinisiatif untuk menyambut serangan itu. Tangan besarnya memancarkan cahaya hitam, berubah menjadi cakar Mastaf, membesar, menyelimuti seluruh gunung kecil di bawah, dan menghantam Raja Artik. Ya Tuhan, mereka yang melihat pemandangan ini terkejut tanpa batas, semuanya gemetar ketakutan. Pada saat ini, seluruh dunia memperhatikan. Orang-orang di timur dan barat melihat siaran langsung yang terputus-putus, dan kebetulan melihat pemandangan ini.
Semua orang gemetar. Gemuruh. Cakar besar Raja Mastev menutupi gunung kecil itu, menghancurkannya di bawah. Tanah dan batu berhamburan. Raja Artik bergerak ke samping, menghindari serangan ini. Ia membuka mulutnya dan meraung panjang, memuntahkan sepetak cahaya putih. Cahaya itu meluas, dan dalam sekejap, udara menjadi dingin menusuk tulang. Orang-orang tercengang. Area itu membeku. Beberapa puncak gunung dan hutan terbuka diselimuti es dan menjadi patung es. Raja Mastev berdiri di puncak gunung di kejauhan, telah menghindar. Udara dingin itu sangat menakutkan, mengandung kekuatan mematikan. Ini adalah energi aneh, bukan hanya salju dan es biasa. Kedua ahli tak tertandingi yang telah memutuskan 6 belenggu itu kembali bertarung sengit. Mereka bertarung semakin jauh, memasuki kedalaman Gunung Kunlun yang luas. Tidak ada yang berani mendekat. Semua hanya bisa menunggu. Sebaliknya, para intelijen dan wartawan di arah yang berlawanan cemas. Pertarungan tingkat ini melambangkan persaingan terkuat. Itu adalah pertempuran yang tak tertandingi, tetapi mereka tidak bisa menangkap rekamannya. Di luar, di layar siaran langsung, sosok kedua ahli besar itu telah hilang. Timur dan Barat terdiam sejenak, lalu riuh. Di kaki Gunung Kunlun, pasukan Timur dan Barat saling berhadapan. Di sini malah menjadi sunyi, tanpa pertempuran sengit. Semua orang menunggu kedua ahli tak tertandingi itu menentukan pemenang. Aku sangat lapar. Chu Feng memegangi perutnya. Raja Kolibri itu bukanlah mangsa yang ideal, terlalu kecil, sama sekali tidak bisa mengisi perutnya. Seseorang dari pihak Barat menatap ke arahnya dan berteriak, "Mana Raja Kolibri? Apa yang kalian lakukan padanya?" "Dimakan," balas Chu Feng. "Kau mencari mati? Sebenarnya apa yang terjadi?" Orang di sana marah besar. Tatapan Chu Feng dingin. Jika Huang Niu tidak menahannya, ia benar-benar ingin menyerang. "Kau sedang memprovokasi ya? Nanti aku pastikan aku akan membunuhmu," balas Chu Feng. "Jangan gegabah. Tunggu sampai Shelle dan Raja Singa Tua menyerang, dan mereka terperangkap oleh lawan mereka. Baru kita menyerbu," kata Huang Niu. Ini adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan sejak lama, untuk menghindari rencana jahat dan jebakan dari raja-raja yang telah memutuskan 6 belenggu. Terutama Chu Feng yang telah menimbulkan keributan besar di Barat. Jika ada yang menebaknya, itu akan sangat berbahaya. Tidak perlu khawatir. Dengan kami di sini, apa yang kalian takutkan? Saat itulah, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Itu adalah Keratua. Ia terlihat baik dan ramah, seperti seorang biksu suci yang tercerahkan, berdiri di sana. Chu Feng terkejut, dan mengenali identitasnya. Ini adalah Keratua dari kuil belantara agung di Gunung Song, binatang aneh pertama yang mendirikan sekte. "Kakak, sebenarnya ada berapa ahli yang telah memutuskan 6 belenggu di pihak kita?" Sapi hitam besar tidak tahu malu. Ia mendekat untuk mencoba akrab dengan Keratua itu. Ia pernah membual kepada Chu Feng bahwa Keratua ini adalah saudara angkatnya. Namun, Huang Niu pernah membongkar rahasianya, mengatakan bahwa sapi hitam besar menyelinap ke Gunung Song untuk mencuri buah dari pohon bodi emas, tetapi dipukuli habis-habisan oleh Keratua itu dan melarikan diri. "Tenang, kalian serang saja, jangan ragu." Keratua itu tampak tenang dan tersenyum, berkata, "Ini adalah Timur. Mereka tidak akan diizinkan untuk bertindak liar." Ketika ia mengatakan ini, Keratua itu terdengar sangat mendominasi. 2 sinar emas melesak dari matanya. Jika harimau punya niat untuk menyakiti, maka manusia juga punya hati untuk menjinakkan harimau. Karena mereka datang, mereka harus membayar harganya. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng, Huang Niu, dan sapi hitam besar benar-benar merasa lega. Mereka tahu bahwa pihak Timur pasti sudah bersiap dengan matang, dan mereka tidak perlu khawatir tentang terlalu banyaknya ahli tak tertandingi dari Barat. Namun, Chu Feng tetap menyebutkan, "Keributan yang kubuat di Barat agak besar. Kau bebas menyerang." Keratua itu sangat tenang, tetapi ia tetap bertanya apa yang sebenarnya telah dilakukan Chu Feng. "Aku membuat daftar peringkat makanan lezat, dan pada saat yang sama, aku meratakan Vatikan," kata Chu Feng. Keratua itu tercengang. Sehebat dirinya pun sedikit terdiam. Ternyata pria tangguh yang membuat kekacauan tanpa akhir di Barat adalah pemuda ini. Ia sedikit pusing. Ia benar-benar perlu berhati-hati dan waspada terhadap Shelle. "Pergilah, itu bukan masalah besar," kata Keratua dengan nada yang sangat tegas. "Baik." Chu Feng merasa lega. Sebenarnya ia tidak terlalu takut. Jika Shelle menyerang, ia akan menggunakan gelang Fajra padanya terlebih dahulu. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, jika serangan itu mengenai, bahkan ahli tak tertandingi yang telah memutuskan 6 belenggu pun akan terluka. Saat ini, orang-orang di pihak Barat sedang memprovokasi, bahkan mulai menantang. Huang Niu dan sapi hitam besar sudah melangkah maju, siap untuk menyerang. Dan Chu Feng juga muncul, berteriak dari jauh, berisik, "Siapapun yang tidak puas, majulah." Sus! Segera, seorang ahli menyerbu, bertubuh tinggi dan kekar. Ia adalah Raja Binatang, dan matanya memancarkan kilatan dingin. "Kau benar-benar memakan Raja Kolibri." "Ya." Chu Feng meludahkan tulang kecil yang ada di mulutnya, berkata, "Rasanya enak." "Mati kau!" Pria itu berteriak keras, mengguncang langit dan bumi. "Kelihatannya kau juga lezat. Akan kutangkap dan kupanggang."
kata Chu Feng, lalu menyerbu, mengambil inisiatif untuk menyerang. Di kejauhan, para intelijen dan wartawan semua terkejut. Pria itu sangat mirip dengan Chu Feng yang konon sudah meninggal. Foto samping yang mereka tangkap kali ini cukup jelas. Apakah orang itu benar-benar Chu Feng? Seseorang curiga, di kaki Gunung Kunlun, di medan perang ini, beberapa orang di pihak barat juga merasa ada yang tidak beres. Orang itu Chu Feng, bukankah dia sudah mati? Jangan-jangan aku terlalu banyak berpikir, apakah keributan besar di barat ada hubungannya dengan dia?